Ni. Jadi tajuk perbincangan kita mengenai Ramadan kali ini ialah berpuasa bagi orang yang musafir atau dalam perjalanan. Jadi di dalam bulan Ramadan ini sebenarnya semua orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang Islam, diwajibkan berpuasa berdasarkan firman Allah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam. Jadi dalam ayat itu menyebutkan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Walau bagaimanapun di hujung ayat surat Al-Baqarah, yaitu ayat 185 itu ada menyebutkan, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Yang maksudnya, dan sesiapa yang sakit atau dalam musafir, maka boleh ia berbuka, kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Jadi dalam ayat ini, walaupun pada awalnya orang-orang yang beriman itu diwajibkan berpuasa Ramadan, tetapi di hujung ayat ada kelonggaran untuk orang-orang yang tertentu boleh meninggalkan puasa Ramadan itu, tapi dengan syarat ia mengganti puasa yang ditinggalkan itu di luar daripada bulan Ramadan yang dinamakan puasa qada. Jadi perjalanan yang dibenarkan ini perjalanan yang jaraknya yaitu 2 marhalah yang lebih kurang 9 yang lebih kurang ada yang mengatakan 89 ada yang menganukan digenapkan menjadi 90 kilometer ke atas kilometer. Jadi kalau daripada Brunei ke Kuala Belait atau kalau Anda silap jarak kilometernya melebihi 56 batu. Kalau ditukar ke kilometer melebihi 90 lebih kilometer. Jadi ada je orangnya dalam jarak macam itu walaupun tani ke Kuala Belait boleh meninggalkan puasa. Walaupun ini boleh tani bincangkan lagi sama ada orang yang macam itu atau perjalanan dari Brunei ke Kuala Belait atau ke Miri umpamanya, adakah lebih utama berpuasa atau mengambil rukhsah atau keringanan yang dikurniakan oleh Allah tersebut. Kemudian ada lagi syarat-syarat yang lain, yaitu tujuan atau niat bermusafir itu juga dikira sama ada orang itu boleh meninggalkan puasa atau meneruskan puasanya. Jadi ini harus juga diambil kira dan insyaAllah akan dilanjutkan lagi mengenai perbincangan tersebut. Jadi 2 yang ingin kita kupas sekarang, yaitu itulah satu tujuan kita melakukan perjalanan, dan juga keduanya mungkin metodologi perjalanan tersebut, sama ada jalan kaki atau pakai kenderaan, kalau pakai unta, pakai kuda, yang cerita mungkin itu yang kita bincangkan. Mungkin dari segi metodologinya dulu ya. Jadi kalau tadi Ustaz mengatakan kalau dari Bandar Sebegawan ke Kuala Belait 90 lebih kilometer, mungkin secara kejauhan digunakan. Tetapi sekarang metodologi sekarang menggunakan kenderaan. Bagaimana nih? Sebenarnya pada dasarnya menentukan adalah jarak, bukan menentukan jenis kenderaan yang digunakan. Kalau di zaman Rasulullah kenderaannya ada kuda, ada unta, ada keldai, ada pulang ada kereta, kapal terbang, helikopter, tidak adalah masa itu. Jadi yang penting dasarnya jarak perjalanan itu satu. Tetapi perlu diingat, orang yang diberi rukhsah ini, diberi keringanan ini, ia diharuskan, bukan diwajibkan, diharuskan itu perlu kita dipahami, boleh sama boleh berpuasa dan boleh juga indah. Itu harus. Jadi indah ada dosa baginya tuh kalau berpuasa sah. Kemudian ia diringankan sewaktu musafir itu disebabkan sudah al-maklum, kadang-kadang dalam perjalanan itu ada kesusahan-kesusahannya, ada masalah-masalah yang dihadapi dalam perjalanan, kemudian ada yang boleh menyebabkan orang dah tahan berpuasa, mungkin panas, mungkin perjalanannya itu kalau berjalan kaki naik bukit turun bukit, sukar perjalanannya, mungkin juga senang perjalanannya itulah, umpamanya kayak kereta saja datang sejam datang ke Belait umpamanya,
atau mungkin saja. Tetapi di sini ulama mengambil kira keharusan ini. Coba kita nih pikir-pikir. Menurut mazhab Asy-Syafi'i memang diharuskan orang yang bermusafir itu meninggalkan puasa dan wajib yang mengqada di lain hari. Tetapinya dalam huraiannya seterusnya adalah lebih baik orang yang musafir itu kalau ia tahan, ia lebih baik berpuasa, lebih afdal berpuasa daripada indah berpuasa. Artinya di sini jangan bincang tentang berdosa dan berdosa. Masalahnya harus atau boleh boleh indah puasa, jadi indah berdosa, indah puasa. Macam itu saja ya punya kulunya. Jadi mengukurnya ketahanan masing-masing. Iya, berdasarkan ketahanan masing-masing. Jadi kalau yang dia tahan, walaupun jaraknya dari Brunei ke Belaitatu dia tahan, umpamanya sukar dalam perjalanannya, susah, terlampau panas, ndak baikun keritanya, umpamanya kan kesukaran dia tuh. Belilihan, melting tangannya sepanjang jalan, ujung-ujung leher karing. Jadi itu salah satu kesukaran. Sedangkan dasar dalam agama sudah ada. Jadi agama Islam ini sesuai dalam segala zaman, dalam segala keadaan. Jadi ia tidak menyusahkan. Walaupun anda itu diwajibkan, tapi Allah sendiri yang memberikan keringanan. Walaupun ada mazhab-mazhab yang lain mengatakan, ya orang sudah baginya, kenapa tidak diambilnya? Ambong betulnya. Memang benar. Tapi masalahnya, kalau kita ni berpuasa di bulan Ramadan itu kan lebih baik daripada kita ni berpuasa di luar di luar bulan Ramadan. Itu satu. Yang kedua, kita ni menunaikan ibadah itu yang wajib itu. Kalau qada itu kan tunggu lagi nanti ku membayar utang betul namanya. Tapi utang ini kalau dibayar segera atau lebih baik daripada melambat-lambatkan. Jadi kita ni indah melambat-lambatkan perkara-perkara yang wajib. Takut mati, indah terbayar. Walaupun indah berdosa pulang tu, tapi masih ada utang. Itu yang menjadi masalah. Itu yang dipertimbangkan oleh ulama-ulama dalam mazhab Asy-Syafi'i ini. Walaupun ulama-ulama dalam mazhab yang lainnya lingah-lingahkan dak apalanya itu disebutkan sudah kena bagi rukhsah, keringanan, tapi dikira utang jalakat. Jangan disalahgunakan ya. Baiklah, sebelum kita melanjutkan dengan tujuan seorang itu melakukan perjalanan tersebut, kita dengar dulu kata-kata orang ramai mengenai dengan tajuk yang kita bincangkan ini ya. Melakukan ibadah puasa adalah wajib ke atas siapa saja. Tidak kira ia dalam pelayaran ataupun biasa. Jadi melakukan dalam pelayaran adalah wajib melakukan ibadat puasa. Zaman sudah berubah kan, jadinya kalau boleh walaupun dalam pelayaran puasa tetap diwajibkan. Macam dulu di tahun 60-an, 70, 80-an memang orang tu diharuskan untuk berbuka, tapi wajib qada. Itu masalahnya mengenai kenderaan. Masa ni walaupun untuk jalan jauh, kenderaan masa ni memang sudah selesa untuk berjalan jauh walaupun kemana dan pastikan juga pelayanan tu pastikan bukan dalam maksiat. Iya. Untuk tadi yang dapat kita saksikan pendapat ramai mengenai puasa dan pelayaran, dan juga kalau tadi kita sudah mengetahui sedikit sebanyak mengenai dengan puasa dan juga pelayaran ini. Jadi tujuan, walaupun kita akan orang tu musafir, tapi kalau tujuannya, bagaimana dengan tujuan shopping. Sebenarnya ulama memang berbeza pendapat lah dalam masalah tentang niat orang bermusafir yang diharuskan diharuskan berbuka puasa ni. Tetapi kita menurut mazhab Asy-Syafi'i ya. Kemudian kalau yang lain indah kira apa tujuan pun dibolehkan berbuka puasa itu disebabkan dasarnya ada dalam Al-Qur'an secara umumnya dalil itu bagi orang yang musafir itu diberi kelonggaran rukhsah untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Tetapi dalam mazhab Asy-Syafi'i ia mengambil kira niat seseorang itu. Kalau niatnya musafir itu yang diharuskan oleh syarak, umpamanya bekerja, kemudian ziarah saudara mara, perniagaan, ini semua yang disebut, yang dianjurkan oleh agama, kemudian umrah, pergi haji umpamanya, itu yang diharuskan oleh syarak. Dan ada lagi yang lain-lain yang tidak dapat disebutkan di sini, boleh dikaitkan, yang dikaitkan perjalanan itu. Selain daripada itu, yang niat yang indah diharuskan menurut mazhab Asy-Syafi'i ini ialah atas tujuan yang maksiat, yang tidak diharuskan oleh syarak. Umpamanya kalau keluar negeri itu atau musafir itu
apa namanya itu, ada orang kan melihat konser kegemarannya di luar negeri itu, pujaannya umpamanya ke Korea. Kemudian ada orang juga kan ke luar negeri itu shopping, shopping. Ada juga orang kan ke luar negeri itu jumpa darling, jumpa kekasih melalui internet atau Facebook yang dikenalinya. Ini diantara apa nih perkara-perkara yang bukan diharuskan oleh agama, atau lior punya hal tuh, cerita lior, bukan nafsu punya hal. Apa namanya itu, bukan yang diharuskan. Kalau shopping ini di Brunei pun boleh shopping, kecuali benda yang sangat-sangat diperlukan tetapi tidak dapat diperoleh di negara ini, kecuali di luar negara itu diharuskan. Tapi kalau yang harus semua ada, baras pun ada di sini, gula pun ada di Brunei, hanya akan mengambil harga murah, itu lain ceritanya lah. Bukan yang diharuskan tuh. Jadi keperluan itu ada sebenarnya. Jadi di sini menunjukkan bahwa kalau atas tujuan yang dikategorikan maksiat itu, menurut pendapat Asy-Syafi'i, ia tidak diharuskan untuk mengambil rukhsah itu. Karenanya seolah-olah Islam itu menyokong dia, memberi kemudahan orang maksiat. Itu yang namawa tu. Tapi bagi yang lain dia kira tu. Tapi Syafi'i ini berhati-hati sedikit supaya kita ni sebagai orang Islam dan agama yang dianggap memberikan kesejahteraan ini indah membantu bagi orang-orang yang apa namanya membuat perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi indah disuruh tolong menolong yang keburukan, yang indah baik itu indah kita ni suruh menolong. Apalagi agama walaupun diberinya rukhsah sebagai dasar, tapi ini perbezaan pendapat ulama, tapi kita mengambil ini yang lebih terkuat dalam pendapat-pendapat atau perbezaan pendapat ulama ini Asy-Syafi'i ini, karena ia lebih teliti dalam melihat perkara itu. Jadi atas sebab itulah orang-orang yang tujuan bermusafir itu atas niat yang bukan diharuskan oleh agama, maka ia tidak dibenarkan untuk mengambil usaha ini, malahan ia diwajibkan untuk menunaikan ibadah puasa. Itu untuk mereka itu. Tetapi ada juga orang yang sentiasa bermusafir, ia umpamanya pilot, apa namanya itu, pilot kapal terbang, pilot apa namanya itu kapal laut, kadang-kadang ya musafir berbulan-bulan di laut itu. Jadi orang yang macam mana, adakah ia dikira boleh mengambil rukhsah atau macam mana? Ini juga berbeza pendapat ulama, karena dasarnya ia musafir, boleh mengambil rukhsah. Tetapi ada yang berpendapat bahawa orang ini dikira macam orang yang bermukim juga, kapal itu tempatnya sentiasa duduk di sana kan dalam musafir itu. Jadinya kalau tidak ada menyukarkan ke dia di dalam musafirnya itu, atau di dalam masa menunaikan tugas-tugasnya di kapal atau di udara itu, maka ia lebih baik berpuasa daripada yang meninggalkan puasa. Tetapi bila akan meninggalkan puasa dibolehkan juga karena ia musafir, dan ia dengan syarat ia ada masa di waktu-waktu lain ia indah musafir boleh mengkadak puasa itu itu di apa ni, ia boleh mengambil pilihan itulah. Untuk yang sentiasa juru terbang ini itu diharuskan, apa ni, kapal itu diharuskan. Jangan saya mengantar apa namanya itu apa ni, barang-barang yang dilarang dalam agama, supaya menyeludup barang-barang selundupan, kapal laut atau ceritanya balik kepada masalah yang kedua tadi, daripada apa namanya itu masalah tujuan itu. Kemudian secara keseluruhannya orang yang musafir ini sebenarnya dilihat kesukaran-kesukarannya dalam musafir itu. Kalau ia memudahkan, lebih baik puasa. Kalau ia menyukarkan, lebih baik ia meninggalkan puasa itu. Sebab di zaman Rasulullah ada dua keadaan para sahabat ini, dan para sahabat mengalami kehidupan di bulan Ramadan ini. Ada suatu ketika akan menghadapi peperangan, ada ketika dalam perjalanan itu panas terik matahari. Jadi sahabat-sahabat ini ada dua keadaan. Satu keadaan ada yang berpuasa meneruskan walaupun keadaan ia trok macam itu, tapi ada juga sahabat yang berbuka. Masing-masing di orang ini tidak berucap-ucapan. Orang yang berbuka tidak mengucapkan orang yang meneruskan puasa, orang yang meneruskan puasa tidak mengucapkan orang yang berbuka. Jadi kita ni pun kalau boleh jangan berucap-ucapan, paham-pahamlah, isti tahu sama tahu berdasarkan ilmu yang kita ni tahu mengenai dengan puasa, yaitu keharusan-keharusan yang dibenarkan oleh syarak semasa bulan Ramadan, yaitu bagi orang yang dibenarkan berbuka. Tapi jangan sengaja merancang
dalam bulan Ramadan tidak ini berpuasa. belayar saja. Tapi yang menjadi bebannya kadang membayar. Sebab berpuasa di bulan Ramadan lebih ringan daripada membayar di luar bulan Ramadan rasanya. Kalau waktu durasi puasanya bagaimana? Kalau kita tahu dari fajar hingga matahari terbenam. Jadi sebagai misal kalau kita bertolak dari bandar, kita sampai ke Belait, bagaimana nih waktu sungkainya? Adakah ia mengikut waktu bandar atau waktu Belait? Di mana destinasi ia berada. Umpamanya masa ini siapa akan belayar ke UK, 18 jam puasanya. Jadi ikutlah sungkai di UK, jangan ikut sungkai di Brunei. Sama dengan orang Brunei, macam saya orang Brunei. Kemudian saya karena pinta berceramah di Belait. Indah kan saya pakai aku tinggal di Brunei. Jadi aku ikut berbuka puasa ikut orang Brunei. Indah ikut orang Belait di mana masa itu kita ini berada. Sama juga kadang-kadang apa namanya itu kita ini berada mula-mula kita ini masih berpuasa. Dan orang di luar negeri yang tempat tadi datang itu sudah berbuka puasa, artinya raya sudah bah. Jadi macam mana awalnya tadi sudah berniat berpuasa, tapi datang ke sana orang beraya. Ikut mana tu? Adakah tadi berbuka puasa atau tadi ikut dirang beraya makan di sana? Tapi kalau kita ni melihat kita ni di malam sudah berniat bah, berniat kita ni berpuasa esok bah. Tiba-tiba tadi musafir, belum habis lagi puasa itu tadi musafir. Artinya kita ni teruskanlah puasa kita ni. Jangan ikut dengan beraya di sana tu. Sebab kita ni sudah berniat. Walaupun ada dalam masalah yang lain, kalau orang itu sudah berniat puasa di malam hari, tiba-tiba ia belayar, adakah orang ini boleh berbuka atau meneruskan puasa? Sebab ia sudah pasang niat bah. Aku esok puasanya menunaikan puasa Ramadan kerana Allah. Tiba-tiba tengah hari belayar dia. Dikira musafir aja tu. Kalau dikira musafir boleh je berbuka tu. Tapi menurut pendapat ulama berbalik semula kepada kesukaran pelayarannya tu. Kalau anda sukar lebih baik ia meneruskan, anda pulang haramnya berbuka tu. Diharuskannya berbuka puasa walaupun ia sudah di malam menyatakan tujuannya untuk berpuasa esok tu. Jadi dilihat kesukarannya. Jadi ia meneruskan puasa itu sebenarnya kalau anda sukar lebih baiklah. So, anda menjadi bebannya kemudian untuk membayar hutang. Itu yang dipikirkannya. Tapi jangan juga ia memaksa-maksa dirinya lah. Kalau sudah jadi beban susah dalam perjalanan itu sampai merintih-rintih kan kepisan rasanya lakat juanya aku malas puasa di luar kan menggantinya. Ini tidak ada Islam juga menyuruh macam itu. Karena yang sukanya Ustaz kalau kita dalam penerbangan sebenarnya. Kalau dalam penerbangan bukannya ada pengumuman mengatakan sekarang waktu kita berbuka, sekarang waktu kita bersahur. Tidak ada. Jadi kadang-kadang terpaksa lihat jendela saja. Ada matahari sudah apa ni? Kita pun tidak tahu situasinya kan. Ini ada orang di bawah dengan orang di atas. Tentu masanya ada berbeza. Sebab orang di bawah bila sudah masuk matahari itu ia terlihat awal bah. Tapi bila orang di atas masuk matahari itu lakat ia terlihat walaupun matahari orang di bawah sudah masuk, mataharinya sama betul. Tapi lebih tinggi masih nampak lagi matahari itu. Jadi ia lewat sedikit daripada orang di bawah. Walau bagaimanapun dalam masalah ni, kalau dalam penerbangan itu tidak ada ketentuan masa untuk berbuka puasa itu, kita ni ijtihad melihat keadaan di luar di sana tu. Kalau kita ni lihat matahari sudah masuk, maka kita ni boleh berbuka puasa lah. Atau kalau kita ni ada ilmu, ada guideline sebelum belayar itu, kita ni belayar ke mana, perjalanan itu ke mana, dan mungkin dalam penerbangan itu memakan waktu sekian jam. Kita ni boleh mengagak kita ni berada di negeri sekian umpamanya, di atas negeri sekian lah. Jadi di negeri itu waktunya maghrib pukul berapa, atau orang yang mempunyai perancangan lah. Kadang-kadang ada orang jahil, tidak ada perancangan, belayar-layar saja, belayar dengan belayar joya. Jadi terpaksa juga ada ilmu lah dalam masalah ini. Padat dan jelas penerangan pada Ustaz. Terima kasih Ustaz dengan penjelasan tadi. Mudah-mudahan sampai dan rasanya banyak lagi informasi lain boleh kita dapati kalau saja kita bukakan hati dan minda kita ya. Terima kasih, kita jumpa lagi. Dan kepada Huda, harap-harap penjelasan daripada Ustaz tadi mengenai dengan puasa dan juga perjalanan kita sebagai seorang musafir diimbangi dengan jarak dan tujuan kita